Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisno Rizky Salam. Di sini saya akan memaparkan hasil UAS saya, yaitu matkul data mining di Google Colab. Sini kita akan membahas tentang heart failure prediction, KKN model, tugas. Nanti saya upload di YouTube ya. Oke, untuk kejelasan tugasnya sama repositorinya ada di GitHub-nya Pak Asep ya. Tahapan pertama kita disuruh dataset loading, import. Ini file CSV-nya di sini. Kedua, feature description, deskripsi fitur-fiturnya. Jelaskan tiap kolom apa aja, ntar preprocessing, tanggal nilai 0. 4 ada feature label, class, splitting atau pemisahan, train test, pelatihan, KNN, evaluation, improve, dan improve. Oke, langsung saja kita ke ini data mining ini ya. Ini repositorinya di sini. Kita bisa akses file CSV-nya. Mau dicoba buka, isinya apa aja. Di sini ada age, kolom umur, kolom sex atau gender atau jenis kelamin, CV, dan lain-lain. Mari kita langsung ke Google Colabs ya. Untuk langkah-langkahnya saya udah rangkum di sini. Kalian bisa baca sendiri. Langkah-langkah untuk tadi apa? Heart failure prediction, kegagalan jantung, prediksi kegagalan jantung. Oke, langkah pertama, setiap proyek pembelajaran mesin harus ada dataset. Nah, dataset kita ambil dari GitHub-nya Pak Asep Muhyiddin ya, di dataset heart.csv. Oke, kita import pandas SPD biasa import Python data analysis. Terus import filenya. Terus kita coba read. Ketika berhasil dataset berhasil dimuat akan muncul ini. Nah, poin-poinnya kan adalah feature description, setiap kolom harus dijelaskan. Kita running dulu. Coba running. Oke, ini hasil runningannya ya, dataset ada exec, CP sesuai dengan raw GitHub yang diberi Pak Asep. Kita kolom-kolomnya sudah tahu. Yang kedua harus feature description atau deskripsi feature-featurenya, kolom-kolomnya apa aja sih. Age itu usia ya. Saya seperti tadi, jenis kelamin, pasien, ini tipenya boolean, true or false. Jadi nilainya 0 atau 1. Terus chest pain, CP, chest pain type, jenisnya nyeri dada, misal angina, atypical angina, non-anginal pain, or asymptomatic. Yang keempat ada resting BP or rest PPS, tekanan darah istirahat dalam milihemoglobin. Oke, kolesterol ada col, fasting BS ada FBS, gula darah, puasa lebih dari 120 mg dan lain-lain. 7 ada kolom resting ECG, restek hasil elektrokardiografi istirahat misal normal memiliki kelainan di gelombang STT-nya menunjukkan hypertrophy vertikal kiri. Terus nomor 8 ada max HR thalage atau detak jantung maksimum yang bisa dicapai. 9 ada exercise angina, eksang atau angina akibat olahraga. Misal 1 nilainya ya,
true atau nol artinya tidak atau false. Oke, nomor 10 ada old peak depression ST yang diinduksi oleh olahraga relatif terhadap istirahat. 11 ada as the slope atau slope, kemiringan segmen di ST puncak latihan. Ke-12 ada CAA, number of major vessel colored by fluoroscopy. Ini adalah jumlah pembuluh darah utama 1 sampai 3 yang diwarnai oleh prosedur fluoroscopy. Ini menunjukkan beberapa banyak arteri koroner yang tersumbat. Oke, nomor 3 total thalassemia. Ini adalah hasil tes thalassemia, tekanan darah mengenai produksi hemoglobin. Nilainya biasanya dikategorikan satu, misal tidak diketahui atau tidak relevan, yang terkadang tidak ada beberapa versi dataset. Untuk nilai 1 yaitu normal, 2 ada defect tetap atau fixed defect. Oke, area di mana aliran ke jantung secara konsisten rendah ya. Yang ketiga ada defect reversible atau reversible defect. Reversible defect di mana area di mana aliran darah ke jantung rendah hanya selama stres. Ini terjadi hanya selama stres saja. Ke nomor 14 ada kolom output. Ini adalah variabel target atau label yang akan menunjukkan keberadaan sakit jantung pada pasien. Nilai ini adalah bilang biner. Ya, true or false lagi ya, 0 atau 1. Oke, soal nomor 2 udah kejawab, soal nomor 3. Soal nomor 3, mana tadi? Oh ini ya. Soal nomor 3 kita harus preprocessing penanganan nilai 0 dan tidak relevan jika ada. 3 sudah dirangkum juga tahap-tahapannya ya, pra-pemrosesan atau pre-processing. Data sangat penting untuk mempersiapkan data agar sesuai untuk model pembelajaran mesin. Oke, penanganan nilai 0 berdasarkan beberapa sumber. Dataset hard CSV itu data yang umum ya, tidak memiliki nilai 0. Jika ada, strategi umum bisa meliputi ini. Imputasi memilih nilai 0 dengan min, rata-rata, median, nilai tengah, atau modus, nilai yang paling banyak muncul kolom tersebut. Terus penghapusan baris kolom yang mengandung nilai 0 jika jumlahnya minor. Terus penanganan fitur yang tidak relevan. Umumnya sudah cukup ringkas fitur-fiturnya relevan, namun jika ada fitur yang teridentifikasi tidak berkontribusi prediktif menimbulkan noise atau misalnya ID pasien, itu dapat dihapus. Dalam kasus HeartSavvy, semua fitur cenderung relevan, jadi kita nggak perlu ada namanya modifikasi penanganan nilai 0. Encoding variable categorical feature seperti sex, gender, the chest pain type, resting ACJ, exercise angina, and ST slope mungkin berapa objek yang string ya, atau bilangan bulat yang memperhatikan kategori. Mereka perlu diubah menjadi representasi numerik. Nah, ini yang dulunya string kita harus ganti numerik menggunakan teknik seperti one hot encoding atau label encoding agar bisa digunakan oleh model. Oke, nomor 4, pertanyaan 4 nih. Ini ada pertanyaan feature or label class splitting, itu pemisahan kelas ya. Sorry. Ini pemisahan kelas. Langsung saja. Pada langkah ini kita harus memisahkan ya dua bagian utama yaitu fitur X dan label Y. Di mana fitur adalah data yang akan dimaksudkan di dalam model untuk belajar, sedangkan label adalah hasil prediksi yang kita inginkan. Misal feature X, semua kolom kecuali output. Nah, ini adalah data semua kolom age, sex, dan lain sebagainya selain output. Nah, label Y itu adalah kolom output sebagai hasil atau target yang menunjukkan apakah pasien memiliki penyakit jantung. Contohnya, ini ada codingannya, kita bisa coba
running. Feature classifying, contoh kodenya ini X drop out, misal mendapatkan fitur X ya, axisnya 1, untuk shape px shape, print headnya aja 5 dari lebih dari 5 baris teratasnya aja. Misal nih, umur 63, nah sexnya itu udah satu untuk laki-laki ya. Jadi 63 laki-laki, CP-nya 3, trombosit, kolesterol dan segalanya ada, bisa dibaca, ada kolesterolnya di 233. Nah, nilai pertama kali di label. Nah, ya ada yang normal, ada yang K. Terus nomor 5, train data test, data splitting. Setelah dipisah, datanya harus di train atau dilatih. Pelatihan digunakan untuk melatih model Keenet-Neighborn. Kita harus pakai ini ya. Dasarnya adalah KNN. Untuk menjawab proses nomor 5. Soal nomor 5. Oke. Model akan belajar pola data dari ini. Nah, pengujian misal digunakan evaluasi dengan seberapa baik kinerja model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini membantu mengukur kemampuan generasi model. Misalnya sih yang umum ada 70 data pelatihan dan 30 pengujian, atau 80 untuk pelatihan dan 20 untuk pengujian. Random step digunakan memastikan hasil konsisten. Ini buat sampel ya. Coba kita running aja ya, data splitting trainnya atau pelatihannya. Dari Scikit model selection kita import test splitnya tadi, pembagian data 80-20, extrain, test, train, dan split. Random stepnya di 42. Ini ada jumlahnya, shape. Kita dapat datanya 242, 61, 242, dan 61. Kita bisa langsung ke KNN, Simple Modeling. Sekarang kita akan melakukan model Key Nearest Neighbor yang sederhana. Mencari K atau tetangga terdekat ya, nearest neighbor, tetangga terdekat, titik di data baru di mana dalam ruang fitur itu, dan menetapkan kelas berdasarkan mayoritas kelas tetangga-tetangganya tersebut. Parameter kunci ini adalah n neighbors yang merupakan nilai k. Neighbor adalah nilai k. Contoh kodenya, kita import aja from Scalar neighbor import. Ini neighbor classifier. Inisialisasi. Coba. Terus kita latih di sini. Fit train sama X sama Y-nya di train. Terus print jika berhasil. Kita running. Nah, ini modelnya udah berhasil di running sesuai metode KNN. Oke, nomor 7 adalah evaluasi ya. Setelah model dilatih, penting banget untuk dievaluasi kinerjanya saat pengujian. Metrik yang umum itu biasanya pakai biner seperti accuracy, proporsi prediksi benar dari total prediksi, precision atau presisi, proporsi positif, true positive dari semua prediksi positif atau true positif plus for false positive. Recall sensitivitas, proporsi positif sejati yang diidentifikasi dengan benar, true positive dari true positive plus false negative. F1 score rata-rata harmonik dan recall untuk memberikan keseimbangan. Confusion metric, confusion tabel menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah untuk setiap kelas. True positif, true negatif, false positif, false negatif. Ini ada kodenya. Contoh kodenya misal kita import dari Scalar, accuracy score, precision, recall, F1 score tadi, confusion metric. Kita perlu matlob
matplotlib library untuk pilot Python-nya, terus Seaborn, lakukan prediksi set pengujian ya, supaya nomor 7 evaluasi ya. Conversion metricnya yang dites Y dan prediksi Y-nya. Visualisasinya di sini. Mari kita coba running. Nah, hasilnya kayak gini ya. Conversion metricnya 811 424. Di mana itu 18 itu aktual negatif dan prediksi negatif, ada prediksi positif juga di 11, aktual positif di 8. Dan prediksinya negatif. So, mungkin ini matriksnya bisa dilihat-lihat sendiri. Untuk nomor 8 kita harus improve with cross validation score. Kita harus meningkatkan dengan validasi silang. Oke, pada suatu pengujian tidak selalu memberikan gambaran akurat. Nah, ini tidak selalu akurat tentang kinerja model, terutama jika dataset kecil atau tidak terdistribusi dengan baik. Validasi silang atau cross validation teknik lebih robust untuk mengevaluasi model. Menjadi beberapa fold, misalnya 5 atau 10, model dilatih dan diuji beberapa kali. Kombinasi yang berbeda, skor rata-rata, membantu mengurangi bias atau varian, dan estimasi model yang lebih andal. Ini contoh kodenya, terus improve its cross validation score, and this is the example code from the scalar model selection import cross val score, melakukan 5 fold, misalnya kata extend Y kita lakukan 5 fold. Gunakan kembali model KNN yang tadi, atau buat baru bisa KNN model CV, Neighborn sebenarnya, CV score-nya, skornya akurasi, bisa print per fold. Ini ada skornya. Mari kita coba running. Oh, ini hasil runningnya. Udah ada. Hasil runningnya ini skor akurasi ada di 0,6, 0,6, rata-rata 0,6 atau sampai 0,7. 0,5, ini 0,6, 0,7. Di antara 0,6 sampai 0,7. Rata-ratanya itu 0,64. Standarnya ada di 0,05. Ada deviasi cross validation. Ke nomor 9, pertanyaan nomor 9. Improve with standard scalar. Kita improve lagi dengan standar yang baru, standard scalar. Karena ini adalah algoritma berbasis jarak. Nah, kalau ini kan berbasis jarak. Ini berarti fitur runtime nilai lebih besar. Misalnya call yang bisa ratusan, atau akan memiliki dampak yang lebih besar jauh perhitungan jarak dibanding fitur nilai yang lebih kecil. Misalnya age atau sex. Ini kayak usia atau gender, ya jenis kelamin. Menyebabkan fitur skala besar domestic model. Ini bisa dibaca sendiri, penting karena setelah pembagian X dan Y with transform, sementara transform saja pada pengujian X test untuk menghindari leakage, bocoran. Oke, di sini ada contoh kodenya. Import dulu from scalar, standar scalarnya. Kita itu dulu inisiasi mati scalar, ubahnya dari fit transform, kita train dulu, terus ubah data transform, terus data yang sudah di scale kita pakai evaluasi, terus print hasilnya. Tuh di sini ada, kita coba running aja. Akurasi model KNN setelah di standarnya ada mendekati 1 ya, 0,9. Rata-rata akurasi CV setelah standar scalar 0,8. Improve with tuning parameter, tuning. Oke, memiliki nilai Neighborn auto cake yang tepat untuk
model KNN underfitting. Ini sensitif terhadap noise, overfitting, dan kehilangan detail penting atau underfitting. Penyetelan parameter hypertuning itu adalah kombinasi parameter terbaik. Salah satunya ini grid shirt CV, sebuah grid yang dapat menemukan dan memberikan kinerja baik, misalnya pada akurasinya melalui validasi silang tadi, cross validation. Ini contoh kodenya. Scalar import ini grid search CV yang tadi, terus scalar pipeline-nya di-import lagi, import juga, terus ini penting karena untuk menggabungkan scaling cross validation. Oke, pipeline-nya dicegah untuk pencegahan data leak atau bocor. Terus definisi nilai enable yang ingin dicoba, inisiasi, terus jalankan grid, lalu print parameternya, score, model KN terbaik, simulation, grid search best estimator, estimasi terbaik grid search-nya. Ini bisa dicontohin kayak gini juga bisa, karena kemenangan. Nah, parameter terbaik enable yang ditemukan adalah enable di 0.28. Dan skor akurasi terbaik dengan parameter tersebut ada di 0,8, which is not bad. Cukup baik lah, nggak buruk. Oke, mungkin itu saja ya disclaimer sebelumnya. Mungkin ini hanya untuk memenuhi tugas UAS. Jika dirasa informasinya banyak yang ngaco atau kurang tepat, ya kita sama-sama masih belajar. Saya masih belajar sendiri. Oke, jadi materi yang saya sampaikan tadi mungkin jangan langsung diambil sebagai panutan atau informasi apa segala macam. Kita sebagai pembelajaran bersama, jika salah mungkin bisa minta masukannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.